ngobrol-ngobrol sama Bu Nela. Bu Nela akan menjelaskan banyak nanti, pasti akan dapatnya banyak nih ya. Bagaimana caranya dan apa-apa aja sih yang harus orang tua itu perhatikan ketika bermain sama anak. Supaya permainan itu nggak cuma sekedar main, tapi juga ada fungsi edukasinya. Tidak membosankan, tapi juga nggak membuat anak stres. Karena kadang-kadang orang tua ketika bermain sama anak, pengen edukasi anak, tapi kadang-kadang karena orang tuanya malah jadi riuh sama permainannya, orang tuanya stres sendiri, anaknya jadi diomelin, berantem, dan segala rupa. Nah, ini ada tips-tipsnya nih nanti yang Bu Nela akan bahas bersama dengan kita. Kira-kira gimana nih Bu, tips and triknya orang-orang tua supaya bisa bermain bersama anak dengan cara yang efektif, tapi juga edukatif, dan juga menyenangkan, dan juga nggak stres gitu loh Bu. Usia 5 tahun pertama dari anak itu kan boleh dibilang masa tumbuh kembang anak. Nah, jadinya memberikan banyak informasi baru nih untuk anak-anak, jadinya perlu belajar, perlu diajarin sama orang tua ataupun pengasuh. Usia prasekolah ini boleh dibilang nih masa-masa lagi penting sama kritis ya, mereka lagi punya pemikiran-pemikiran yang banyak banget, yang kadang-kala mereka perlu disambungkan oleh orang tua tuh untuk memperoleh jawaban-jawaban yang memang sesuai, daripada kalau misalnya mereka memperoleh jawaban dari orang lain tuh takutnya malah nggak sesuai jadinya. Saya punya 8 tips cara belajar anak usia prasekolah nih, usia 1-3 tahun dalam kegiatan bermain. Kalau untuk yang pertama itu, kita lihat dari segi pengajarnya dulu. Suasana hati dari pengajar. Ya. Yang kedua, pilihan permainannya sendiri. Yang biasanya tuh lebih baik dipilih sama anak. Nah, yang ketiga, biasanya kegiatan bermain itu harusnya menyenangkan. Yang keempat, biasanya kalau untuk anak prasekolah butuh benda konkret. Nah, kalau yang kelima, rentan fokus dari anak sendiri, anak usia prasekolah. Kalau yang keenam, itu adalah apa saja sih yang bisa diajarkan untuk anak-anak usia prasekolah gitu. Nah, kalau yang ketujuh, itu biasanya adalah sistem reward, Cak. Nah, kalau yang ke-8 adalah lebih ke arah kita mengetahui kemampuan anak itu udah sejauh mana sih. Kita mulai dari suasana hati pengajarnya dulu. Suasana hati ibu nih atau pengasuh ya, kalau lagi baik, biasanya akan memberikan energi yang positif buat anak ya, Cak. Nah, anak-anak biasanya lebih dapat energi positif dari si ibu, Cak. Karena mungkin boleh dibilang, di sini peran pengajar itu penting banget, Cak, untuk anak-anak. Karena kan boleh dibilang anak-anak ini masih bergantung ya sama orang pengajar gitu. Jadi suasana yang perlu kita bangun dulu adalah suasana hati dari pengajar. Biasanya kalau suasana hati dari pengajar kurang baik tuh biasanya akan berdampak negatif bagi anak. Kadang-kala anak tuh suka ngeh ya, Cak, kalau kita udah naikin nada sedikit tinggi aja. Anak tuh udah, ada apa nih sama mama atau ada apa nih sama Encus nih. Kok tumben ya nadanya tinggi. Nah, saat bermain tuh akan lebih baik dalam suasana yang senang. Kalau misalnya seandainya orang tua lagi ngerasa lagi nggak mood nih untuk bermain sama anak, akan lebih baik sebenarnya orang tua tuh kayak cari hal-hal yang memang bisa bikin mengembalikan mood ya. Gimana caranya? Misalnya nonton dulu gitu sebentar gitu ya sampai kembaliin moodnya, atau me time dulu deh sebentar apa yang disuka atau dihobi sama pengajar ini sendiri gitu ya. Terutama untuk ibu ya, Cak. Ibu kan kalau keadaan seperti ini nih, udah pekerjaan juga, mungkin kalau ibu-ibu yang bekerja, pekerjaan di rumah juga ada. Nah, terusnya harus ngurus anak, harus ngurus rumah juga. Jadi mungkin punya beban pikiran atau emosi itu yang sedikit kurang bagus ya kalau udah capek atau lelah. Nah, yang kedua itu biasanya anak tentukan sendiri, Cak, permainan apa sih yang kira-kira memang mau dimainkan nih sama orang. Biar anak juga ngerasa tuh nyaman selama permainan. Jadi nggak ngerasa kita yang punya hak lebih besar untuk menentukan permainan itu sendiri. Jadi biarkan, oh ya udah, adek mau main apa, kakak mau main apa, misalnya kita mau main apa nih, main binatang-binatang yang ada ceritanya gitu ya misalnya. Ya nggak apa-apa, kita sebagai pengajar, kita sebagai orang tua ataupun pengasuh, kita ikutin aja mainnya anak-anak maunya seperti apa sih, biar mereka juga tetap ngerasa, oh ya ini masih ranah bermain memang. Betul. Bukan, jangan sampai anak berpikir, oh iya ini udah masuk kali ya mau belajar atau gimana gitu. Tapi ini yang kita fokuskan adalah bermainnya memang tapi sambil belajar. Oke. Nah sekarang kita lanjut yang ketiga ya, Cak ya.
Tadi Oke. kan kalau kegiatan bermain tuh memang perlu yang menyenangkan. Jadi agar Mm-mm. tuh anak juga pembawaannya lebih enak. Karena kan Betul. berpikirnya, oh ya ini bermain ya gitu. Meskipun kadangkala bermainnya tuh mungkin simple kali ya, Cak. Kayak Mm-mm. itu kayak tadi contohnya misalnya main cerita-ceritaan pakai binatang gitu ya. Mungkin kalau dipikir, ah mainnya cuma begitu aja gitu ya. Berpikirnya Mm-mm. seperti itu. Tapi ternyata bermain binatang aja bisa seru loh. Caranya gimana? Betul. Misalnya ada adegan main kejar-kejaran yang kayak Hmm, gitu atau mungkin main yang apa ya yang main umpet-umpetan dari binatang itu sendiri gitu. Intinya gimana ya. caranya memang perlu sesuatu yang menyenangkan dari permainan itu gitu. Yang keempat. Nah, Cak, Mm-mm. kalau anak usia 1 sampai 3 tahun ini biasanya kalau Mm-mm. untuk mempermudah menyerap proses informasi, dia perlu Mm-mm. benda-benda konkret nih, Cak. Benda konkret di sini maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya kita lagi ngajarin anak warna, Mm-mm. sebisa mungkin kita tunjukin juga warnanya dari mainannya yang ada aja di lingkungan mainannya itu. Contoh, Oke. oh iya ini warnanya apa? Misalnya kuning kita jelasin. Nah, nanti kita jelasin ini loh Dek, yang namanya warna kuning tuh yang seperti ini. Yang warnanya cerah gitu, kayak kayak Mm-mm. matahari yang seperti itu. Jadi orang tua perlu kasih benda-benda konkret yang seperti itu, dia mempermudah anak juga untuk mengingatnya, Cak. Oke. Selain memudahkan Mm-mm. untuk mengingat, memudahkan untuk paham juga kali ya. Bener. Jadi anak tuh Langsung lebih gitu. paham. Oh, oh, jadi dia inget dan paham. Oh iya, oke, benda warna kuning, warnanya yang menyala begini, seperti ini. Mm-mm. Jadi anak tuh lebih, oh iya ya, aku inget, aku paham nih benda kuning gitu. Atau contohnya kayak misalnya mobil-mobilan, Cak. Kalau Mm-mm. yang anak cowok yang suka main mobil-mobilan, nah kita perlu Mm-mm. kasih tahu ini namanya mobil nih. Jadi pada saat dia lihat di jalanan, oh ini yang rodanya 4 itu mobil, tapi yang misalnya yang panjang, yang rodanya misalnya kayak bus itu kan rodanya lebih dari 4 ya. Pas, Nah, jadi betul. dia bisa ngebedain antara mobil sama bus yang seperti mana, karena dia tahu, oh, karena mama pernah kasih lihat aku nih kalau mobil yang begini, kalau bus yang seperti ini. Nah, Mm-mm. biar pengajar juga kadang-kala perlu meminta anak tuh untuk mengulangi, Cak. Oke. Diulangi Mm-mm, lagi gitu mm-mm, ya. Tadi belajar apa mm-mm. gitu. Iya, benar. Jadi misalnya kita punya Lego warnanya kuning nih. Mm-mm. Nah, tapi mungkin di sebelah sini kita punya mainan juga, misalnya mangkok-mangkokan ya, atau mungkin mobil-mobilan yang mungkin warnanya kuning. Nah, kita boleh tunjukin, Dek, tadi ini warnanya apa ya, Dek? Gitu. Tapi Mm-mm. memang beda media, tapi yang kita pelajari kan sama-sama warna-warna gitu, warna-warna sederhana dulu. Jadi kalau untuk anak usia prasekolah ini 1 sampai 3 tahun, biasanya kita lebih ngajarinnya ke warna-warna sederhana atau warna-warna dasar, Cak. Oke. Contohnya kayak biru, merah, sama kuning. Nah, itu warna-warna dasarnya. Tapi nanti seiring berjalannya usianya anak, nah nanti ada tambahan lagi nih. Misalnya nanti ada warna yang campuran, misalnya ada Mm-mm. ungu, orange, ya seperti itu. Sampai akhirnya Oh. mungkin sampai anak bisa tahu tuh mana yang misalnya warna silver, warna gold, emas, yang Mm. seperti itu. Tapi bertahap Mm-mm. semuanya. Mm. Oke, yang kelima ini, kalau anak usia prasekolah, biasa tuh memang rentan fokusnya cenderung singkat ya. Kalau 5 sampai 10 menit, anak usia 1 sampai 3 tahun udah bisa duduk diem fokus dengan apa yang istilahnya sedang dikerjakan atau dimainkan aja sebenarnya udah bagus. Oke. Salah satunya nih memang dari kontak mata, Cak. Kalau misalnya kita lagi ngomong, anak kan sebisa mungkin kita juga harus ngajarkan, ayo lihat mama ya, gitu. Anak Mm-mm. harus tatap mata dari mama gitu. Tapi kalau misalnya anak dengan kita ajak ngobrol, anak bisa natap seperti ini. Lebih dari 5 detik itu sebenarnya udah dibilang fokusnya masih oke, Cak. Tapi ada juga, Cak, kalau untuk anak-anak yang memang tidak fokus itu, biasanya Mm-mm. adalah kalau kita panggil namanya, dia paling Mm-mm. cuma nengok doang sebenarnya, habis itu dia menoleh gitu. Oh. Jadi dia tuh kayak cepet banget deh. Eye contact-nya itu Mm. hitungan mungkin 5 detik juga nggak ada, dia udah langsung istilahnya meleng lagi lah kemana yang seperti Oke. itu. Nah, tapi kadang-kala juga ada nih, Cak, untuk anak-anak yang memang fokusnya terbatas karena memang nggak suka sama dengan apa yang dilakukan, Cak. Jadi kadang-kala kalau anak nggak suka sama kegiatannya, karena ini mengingat masih anak-anak usia 1 sampai 3 tahun, pastinya suka, kalau nggak suka pun, dia akan refleks ya, Cak. Maksudnya, aduh aku nggak suka permainan ini. Pasti kan ada aja Mm-mm. entah diajak ngomong nggak mau, atau mungkin Mm-mm. pilih mainan yang lain, atau mungkin dicuekin Mm-mm. orang tua. Nah kadang-kala orang tua tuh suka berpikir,
ih anak saya kok fokusnya nggak bagus ya Bu ya, misalnya fokusnya kurang deh Bu. Soalnya kalau lagi main aja misalnya dipanggil-panggil aja nggak mau noleh, atau misalnya lagi main aja bisa pindah-pindah permainan yang seperti itu. Sebenarnya itu bukan berarti pasti fokusnya nggak bagus juga. Nah, kita perlu lihat lagi sebenarnya apa memang anak ini fokusnya memang ternyata nggak bagus, atau memang dari permainannya sendiri yang bikin dia nggak tertarik sampai akhirnya dia pindah-pindah mainan, atau bikin dia, ah, males nih kayaknya gitu, ya seperti itu. Sekarang bahasan ke-6. Sebenarnya boleh dibilang anak-anak usia prasekolah ini masih belajarnya tuh yang simple-simple aja. Ya, contohnya tadi kayak warna. Pengenalan warna pun masih yang sifatnya basic ya, Ca. Maksudnya yang dasar, yaitu kayak merah, kuning, biru. Nanti kalau udah campuran nanti seiring berjalannya waktu. Nah, terus anak prasekolah boleh juga, Ca, sebenarnya diajarin kalau untuk kayak konsep posisi. Oke. Kadang-kala kalau misalnya kita tanya nih sama anak usia 1-3 tahun, Dedek, kalau lampu ada di mana ya? Gitu. Kadang-kala anak cuma nunjuk begini aja. Mungkin dia tahu posisinya ada di sana gitu, tapi dia nggak tahu itu namanya sebenarnya di apa sih. Nah, jadi kita perlu kasih tahu kalau itu kalau yang lampu adanya di atas misalnya. Nah, terus kalau sepatu kamu pakainya di mana? Adanya di bawah gitu. Nah, terus bisa juga kayak depan sama belakang itu boleh diajarin untuk anak-anak memang 1-3 tahun yang sifatnya masih simple. Anak usia 1-3 tahun boleh juga dikenalkan dengan yang namanya ini membilang. Ya, jadi kalau membilang itu masih 1, 2, 3 gitu. Nah, masih itu membilang. Tapi kalau udah menghitung, itu udah nanti lagi. Mungkin nanti udah usia 3 tahun, ya, udah mulai 3 tahunan, tapi masih yang sifatnya sederhana juga ya, masih yang pakai hitungan jari ini. Tapi kalau masih usia 1 tahun, lebih baik kita kenalin dulu angkanya. Oh, ini 1. Nah, kita boleh kasih benda konkretnya, ini loh 1 mobilan. Nah, nanti 2. Nah, kasih lagi 2 apa? Misalnya Lego gitu. Ya. Atau mungkin ada masak-masakan, sendok, atau apapun itu yang jadi mainannya mereka. Nah, itu boleh. Jadi biar mereka juga, oh ya ini angka ya. Angka tuh 1 kayak begini loh. Ya, seperti itu. Jadi pengenalan angka yang sifatnya masih membilang. Betul. Nah, selain itu, Ca, sebenarnya kalau kita belajar sama orang tua gitu ya, berbagi, Ca, sharing. Nah, karena untuk anak usia 1-3 tahun ini, boleh dibilang kan lingkungannya masih lingkungan di rumah dan lingkungan keluarga ya, Cak, lebih banyaknya. Artinya kan, boleh dibilang kadang-kala sharing itu bukan jadi pelajaran sebenarnya. Nggak semua orang tua mungkin ternyata harus diajarin ya, gitu. Tapi sebenarnya untuk anak usia 1-3 tahun, kita perlu ajarin, Cak, berbagi. Simple aja, misalnya sama orang yang ada di dalam rumah, misalnya anak lagi makan nih, makan snack cemilannya anak gitu ya. Nah, sesekali kita boleh minta, misalnya, Dek, Mama boleh minta gitu. Atau Dek, Papa boleh minta gitu. Nah, itu kita baru tahu, oh ini kalau misalnya anak kasih, oh berarti anak udah paham. Nah, nggak apa-apa ya Dek, kalau besok-besok, misalnya nih ada temennya yang minta, kalau kamu punya banyak, nggak apa-apa, boleh dibagi gitu. Tapi kalau seandainya pada saat orang tua minta atau pengasuh minta, tapi ternyata anak nggak ngasih, nah itu perlu dikasih tahu. Oh ternyata berbagi itu gunanya untuk apa sih? Kenapa kita harus berbagi? Gitu. Nah orang tua perlu ngejelasin, tapi dengan kata-kata sebenarnya simpel-simpel aja, Ca. Jadi anak lebih mudah paham juga ya apa dengan apa yang kita ucapkan atau ajarkan ke anak-anak. Kalau secara tidak langsung, kalau pada saat belajar ini kita juga bisa ngajarin anak tuh sebenarnya untuk mengutarakan pendapatnya dia, atau misalnya perasaannya dia, atau punya ide-idenya dia tuh dengan cara yang baik, Ca. Nah, biasanya orang tua tuh boleh ajarkan sejak masih kecil ini, Ca. Jadi diajarin, oke, kalau misalnya anak minta sesuatu, terus anak pakai nangis-nangis yang seperti itu, orang tua boleh kasih tahu, Adek, kalau minta sesuatu jangan nangis-nangis, karena kalau Adek nangis, suaranya nggak keluar, Mama sama Papa nggak ngerti deh apa yang Ade ngomongin. Coba Ade diam dulu, Ade minta apa sih sebenarnya gitu. Nah, pada saat dia minta, oh dia mau ini. Nah, karena dia ngomongnya misalnya udah nggak sambil nangis-nangis lagi, nah itu boleh orang tua untuk, oh ternyata ini ya deh yang Ade minta ya, atau ini yang Ade mau. Iya, nah nggak apa-apa, nggak usah nangis-nangis. Kalau Ade minta nangis-nangis, malah Mama nggak ngerti Ade mau minta apa.
kita udah mulai latih mannernya dia dari permainan-permainan ini juga ya, gitu kan, dan dari orang tuanya juga di rumah. Kita lanjut yang ketujuh ya, Cak. Yang ketujuh tadi saya bahas sistem reward, Cak. Nah, terkadang sistem reward ini orang tua suka bingung. Bu, kalau anak misalnya rewardnya perlu dikasih kalau anak-anak seperti ini, seperti apa sih? Makanan, hadiah, atau apa, Bu? Gitu ya. Ya. Nah, jadi untuk anak-anak karena usianya masih 1-3 tahun, Cak, kalau makanan kan mungkin masih agak dijaga ya kalau untuk anak-anak usia seperti ini ya. Jadi akan lebih baik sebenarnya contohnya kayak stiker, Cak. Stiker-stiker kecil aja. Jadi misalnya anak ini sukanya apa? Mungkin yang perempuan biasanya suka nih sama princess-princess yang gambarnya atau yang lucu-lucu gitu, bunga-bunga biasanya, atau yang smile, Cak. Kalau untuk anak laki-laki biasanya lebih suka ke mobil-mobilan. Nah, biasanya pada saat apa sih, Cak, kalau reward ini bisa dikasih ke anak gitu. Nah, terutama pada saat anak ini udah mampu, Cak, melakukan sesuai dengan instruksi. Kadang-kala nih, misalnya kita contoh aja warna, Cak. Warna dasar tadi ada 3 ya, ada merah, biru, sama kuning. Karena ini mengingat anak juga masih usianya 1-3 tahun, nggak harus sebenarnya 3-3-nya ini anak harus bisa jawab dulu baru kita kasih reward. Gitu. Karena kan yang penting apa yang udah kita ajarkan, anak bisa paham, anak bisa tahu gitu ya. Contohnya kalau kita kasih lihat, ini, Dek ini warna apa, Dek? Gitu. Dia jawab kuning gitu. Oh iya benar gitu ya. Nah terus pada saat dikasih warna merah, misalnya warna merah, dia jawabnya misalnya bukan merah nih. Misalnya pink dia jawab gitu ya. Atau warna biru dia jawab kebalik misalnya. Ya nggak apa-apa. Jadi kita memang kalau ngajarin anak pun juga perlu ya bertahap aja sedikit-sedikit tapi pasti istilahnya gitu. Nah, Cak, kalau misalnya tadi selain pakai stiker, kadang anak-anak ini juga perlu loh diapresiasi usahanya, Cak. Contohnya, misalnya kalau misalnya dia bisa ngerapiin mainannya sendiri, Cak, tanpa dibantu misalnya sama Mbak ataupun sama Mama. Nah, orang tua tuh atau pengajar tuh boleh kasih apresiasi bahwa, ih, Ade hebat ya, udah mandiri loh, bisa ya ngerapiin mainnya sendiri, udah bisa masukin mobil-mobilan ke kotaknya Ade ya, udah bisa nih ngerapiin mainan masak-masakannya, misalnya piring-piringnya ke tempatnya, ih Ade hebat ya, nggak ada salahnya juga kita kasih jempol seperti ini, atau kita peluk juga itu boleh sebenarnya. Salah satu reward buat anak-anak ya. Betul, jadi rewardnya bukan barang ya, tapi rewardnya pujian, dan membuat dia lebih nyaman, lebih happy gitu ya. Iya benar. Tapi terkadang orang tua juga ada ya, Cak, maksudnya yang ngasih reward tuh berupa mainan misalnya. Ya kalau memang orang tuanya ada dan mampu, nggak apa-apa sebenarnya, sesekali tapinya. Jadi kalau bisa, hindari untuk memberikan label negatif, Cak. Kadang-kala kita suka refleks ya, Cak, maksudnya mungkin keadaannya lagi capek, atau mungkin lagi nggak ngeh aja, tiba-tiba, masa ditanya begitu aja nggak bisa sih gitu, atau mungkin apa ya nih, kadang-kala suka terceplos seperti itu. Tapi ternyata reward negatif itu memberikan dampak juga loh, Cak, bagi anak-anak usia seperti ini. Jadi itu anak jadi ngerasanya nggak semangat lagi nih, Cak, kalau untuk belajar karena mungkin aku nggak bisa, pengajar mama ataupun pengasuh bilang kamu nggak bisa ya gitu, kamu dengan yang begitu banyaknya, jangan jadi bikin tuh anak jadi aduh, rasa percaya dirinya yang tadinya misalnya ada di atas sini, dia lama-lama bisa nurun, jadinya nggak percaya diri, dianya mau jawab pun aduh takut salah, nanti kayaknya salah deh jawabannya deh. Padahal sebenarnya ya namanya anak dari kecil itu kan istilahnya mereka kan seperti lembaran kertas yang putih polos ya, Cak. Betul. Putih polos, malah seharusnya kita kasih informasi-informasi untuk mendukung memang kemampuan dia dari yang polos, kertas polos, kalau bisa ada tanda-tandanya, istilahnya mungkin tulisan atau warna atau apapun gitu, biar buat tambah pengetahuannya mereka. Tapi kadang-kala ya orang tua suka terceplos seperti itu yang bikin aduh anak jadi ngedrop, mau belajar juga nanti deh gitu, atau enggak deh gitu, mau jawab juga takut salah, padahal ya nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa, kita belajar gitu. Betul. Ekspektasinya juga ya, orang tua nggak boleh memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi, takutnya juga nanti anaknya juga malah jadinya
motivasinya malah turun bukannya naik gitu ya. Iya, benar. Kadang-kala orang tua mungkin udah punya ekspektasi sendiri ya, apalagi terutama untuk orang tua yang udah punya anak nih. Maksudnya mungkin ini anak kedua atau ketiga gitu. Iya. Karena mereka kadang-kala suka membandingkan, Ca. Misalnya kayak dulu kayaknya kakak umur 2 tahun udah ngerti deh semua warna misalnya gitu. Tapi kok adek nggak bisa-bisa ya gitu. Kok dikasih tahu nggak ngerti-ngerti gitu. Nah, karena setiap anak kan itu unik ya, Ca. Punya kemampuan istilahnya berbeda-beda, daya tangkap pun mungkin beda-beda, nggak bisa disamaratain. Jadi ya kita harus ngikutin prosesnya anak. Kalau memang anak belum mau belajar, ya udah nggak apa-apa, kita ajak bermain tapi kenalin sambil pelan-pelan gitu. Nggak harus fokus, bener-bener patokan kita adalah mungkin anak yang sebelumnya atau yang ada yang orang lain kadang-kala, anak saya udah bisa gini loh kok. Betul. Nah, itu kadang-kadang yang banyak jadi masalah juga nih, Cak. Saya pernah dapat satu kasus di mana orang tuanya ngomong gini, ini anaknya kalau nggak salah umurnya kurang lebihnya masih 3 tahun ya, belum 3 tahun deh. Jadi anak ini kalau setiap pelajaran mewarnai, itu warnanya super rapi, Cak. Nggak ada yang keluar, nggak ada yang keluar garis lah, intinya benar-benar rapi gitu. Nah, dia nanya, kok anak saya belum bisa ya? Dia maksudnya warnain dengan rapi nggak keluar garis tuh nggak bisa gitu. Gimana caranya sih kok anak dia bisa gitu. Nah, saya tanya gini, ibu lihat nggak anak yang ngerjain sendiri? Enggak sih, dia bilang, itu adalah hasil pekerjaan dari rumah yang dibawa ke sekolah gitu. Nah, maksudnya hal-hal kayak gitu kan bikin orang tua jadi ngerasa, loh kok si dia bisa, anak saya belum bisa. Nah, itu saya bilang, tiap anak unik, jadi nggak bisa disamaratakan bahwa meskipun usianya sama, belum tentu dia daya tangkapnya sama, pemahamannya mudah, ya seperti itu, adaptasinya, semua-semuanya itu nggak bisa disamaratakan. Oke, sekarang kita bahas yang ke-8, Cak. Kalau yang ke-8 ini adalah lebih ke arah, kita mau tahu nih, anak sejauh mana sih udah paham atau belum yang sudah kita ajarkan selama kegiatan bermain ini. Kadang-kala pengajar tuh boleh nanya, Cak. Misalnya nggak sambil main santai aja. Yang kemarin-kemarin udah diajarin, misalnya belajar udah warna gitu ya. Atau kita udah ngajarin nama-nama benda yang ada di deket-deket dia. Nah, kita boleh nanya, adek ini kemarin warnanya apa ya? Oh, ini warnanya biru gitu. Oh, ini warnanya apa, adek? Merah. Ini namanya apa sih gitu? Ini namanya apa? Jam gitu. Adek pakai apa? Baju. Ini celana. Nah, jadi hal-hal kayak gitu kita boleh ulang, kita boleh repeat gitu. Biar kita juga tahu, oh anak udah paham ya, oh udah ngerti gitu. Tapi mungkin waktunya juga boleh, Cak, dibeda-bedain. Jadi misalnya pagi nih kita nanya anak tentang warna. Nah, nanti mungkin malam buat kita tahu lagi, anak nih udah paham belum, udah inget atau belum ya gitu. Nah, kita boleh nanya sesekali sambil kita main santai aja, benar-benar santai buat agar anak juga tahu, oh ini kita lagi main ya. Bukan mama tuh lagi kasih pertanyaan ke anak. Bukan lagi ngetes ya. Oke. Nah, biasanya kalau saya sih lebih nekanin gini, karena ini kan anak-anak usia 1-3 tahun ya, pastinya lingkungan paling dekat adalah lingkungan keluarga. Mungkin ya papa mama, kalaupun ada ya pengasuh ya. Betul. Biasanya akan jauh lebih penting kita menekankan pada kualitas, ya. Kualitas kita saat bermain dibandingkan kuantitas. Kualitas lebih penting. Kenapa? Meskipun kita main sama anak misalnya cuma 1 kali, tapi kalau itu berkualitas, itu akan pasti istilahnya diserap baik sama anaknya. Tapi beda halnya kalau kita misalnya kuantitasnya sering main, tapi yang dimainin tuh nggak tahu, atau mungkin yang diajarin nggak jelas apaan gitu ya. Nah, jadi tuh nggak akan ada hasilnya sebenarnya, tapi lebih baik sekali main, tapi ada buahnya, ada hasilnya. Kira-kira kan kalau kita pas lagi main sama anak itu kan kita menggunakan bahasa, kadang beberapa orang tua supaya anaknya pintar bahasa Inggris, si papahnya misalkan atau si mamahnya pengen cepet-cepet pintar bahasa Inggris, anaknya jadi mainnya sambil berbahasa Inggris. Tapi sedangkan si pengasuhnya misalkan mbaknya pakai bahasa daerah, misalkan pakai bahasa Jawa misalnya gitu. Terus kemudian nanti dari kakek neneknya misalkan pakai bahasa apalah gitu. Jadi bahasa mungkin bercampur-campur. Sebenarnya kalau untuk usia anak-anak segini nih, golden age-nya ini terutama 3 tahun, berapa banyak bahasa sih yang dianjurkan untuk dipelajari sama anak-anak ini? Oke. Nah, Cak, sebenarnya kalau saya sih
banyak juga kasus memang yang seperti ini. Jadi kalau saya nganjurin, lebih baik usia 1 sampai 3 tahun yang diajarkan adalah satu bahasa dulu, Ca. Satu bahasa tuh bahasa yang memang intinya di tempat tinggal. Bahasa ibunya mereka lah intinya yang perlu mereka kenalin. Kenapa sebenarnya yang perlu dikenalkan bahasanya satu bahasa aja dulu? Karena untuk mengantisipasi adanya keterlambatan bicara, Ca. Salah Karena satunya terlalu yang banyak jadi bahasa itu ya. bener. Jadi kan kadangkala kalau banyak bahasa, misalnya Indonesia, Inggris, terus misalnya ada Mandarin juga, anak suka bingung, Ca. Ini mana ya? Jawabannya yang mana ya? Gitu. Apalagi mereka kan sedang lagi menangkap banyak informasi kan. Jadi mereka main tangkap-tangkap aja istilahnya. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya ini harus gimana, ini harus jawab apa. Akan jadi kebingungan untuk dia. Jadi akan lebih baik memang yang perlu dipakai adalah satu bahasa dulu. Satu bahasa dulu dan bahasanya yang bahasa ibu ya. Dan mungkin betul, bahasa disesuaikan sama sekolahnya ya, nanti mau dengan bahasa apa gitu ya. betul. Nah kan kalau zaman sekarang nih istilahnya lagi trennya kan mungkin kebanyakan orang tua masukin sekolahnya ke sekolah-sekolah internasional ya, Cak, yang basicnya adalah bahasa Inggris. Padahal mungkin bahasa sehari-harinya anak pakai adalah bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kadang-kala ini juga jadi salah satu masalah sebenarnya buat anak, ya. Mungkin niat hati dari orang tua biar anaknya bisa bagus bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi ternyata itu kalau bahasa ini belajarnya nggak segampang itu sih, Cak. Bener-bener perlu proses. Ya sehari-hari bahasa Indonesia tiba-tiba harus masuk dan paham, harus ngerti. Bahasa Inggris itu nggak bisa kayak ngebalikin tangan gitu dengan mudahnya gitu. Mereka perlu proses. Mereka perlu prosesnya dulu. Ya mungkin pelan-pelan diajarin dulu bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit, baru mungkin waktu masuk sekolah kan mereka ada tuh lebih paham ya bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya terutama gitu. Kalau memang benar-benar dari Indonesia dimasukin ke Inggris, mereka akan benar-benar bingung banget. Kira-kira kalau untuk mengatasi anak yang suka merusak mainan gitu, mainnya mungkin agresif gitu ya, jadi mainannya sampai rusak gitu kalau pas lagi main, itu kira-kira gimana ya? Oke, nah itu tadi kan saya sempat bilang ya kalau anak-anak ini adalah ibaratnya kayak lembaran yang polos ya. Kalau misalnya seandainya anak-anak ini udah bisa caranya ngerusak mainan, banting-banting, lempar-lempar yang sampai mainannya misalnya hancur, itu biasanya kebanyakan mungkin melihat ya. Mencontoh ya. Mencontoh, meniru ya. Entah mungkin dia lihat di TV, lagi nonton TV, ada adegan yang mainannya dilempar-lempar, atau mungkin dia nggak sengaja ngelihat orang tuanya yang misalnya naruh buku aja mungkin dilempar, atau mungkin ngasih sesuatu juga dilempar, yang seperti itu. Nah itu kadang-kala anak kan bisa ngelihat, karena itu saya bilang, anak ini perlu benda konkret, benda nyatanya seperti apa, sampai mereka bisa paham, oh iya, ternyata begini ya caranya gitu. Nah kalau misalnya anak udah ada adegan banting-banting barang, buang-buang barang, lempar-lempar, nggak ada salahnya jadi orang tua untuk ngasih tahu kalau misalnya tindakan itu ternyata kurang bagus loh, Dek, gitu. Karena apa? Karena nanti mainannya bisa rusak. Nanti kalau rusak, kita mau beli di mana misalnya? Papa, Mama nyarinya susah gitu. Atau mungkin Papa Mama uangnya terbatas, nggak bisa beliin Adik lagi. Jadi akan lebih baik satu mainan ini Adik mainnya pelan-pelan ya gitu. Biar Adik punya banyak mainan, bisa ganti-ganti mainan kalau mainan ini tidak rusak, yang seperti itu. Oke, dan ngasih taunya juga mesti pelan-pelan ya, nggak boleh sambil ngegas juga ya. Bener, kalau ngegas nanti anaknya jauh Sama lebih aja. galak lagi, lebih galak lagi, dan dia istilahnya seperti membenarkan, oh ternyata mungkin benar kali ya yang aku lakukan, lempar-lempar mainan atau banting-banting mainan itu boleh gitu, takutnya malah seperti itu. Tapi kalau kita dengan ngomongnya baik-baik, anak juga, oh ternyata nggak boleh ya, mah gitu. Nah, ya jadi kata-kata pun ya, kalau yang dipakai untuk ngejelasin anak masih kata-kata sederhana aja ya, Cak. Masih simpel-simpel aja. Jadi kalau yang kata-kata, bener, terutama untuk 1-3 tahun ya. Kalau yang udah panjang-panjang tuh takutnya anak malah jadinya nggak nangkep apa yang lagi dibicarakan, seperti itu. Oke, jadi kita juga mesti lebih hati-hati ketika memberikan dia feedback juga ya, gitu kan. Even menegur sekalipun juga tetap mesti kita hati-hati daripada nanti malah jadinya salah.
malah ditiru sama dia gitu ya, kesalahan kita Iya, malahan. iya Oke. betul. Seandainya ada pertanyaan, nanti bisa via DM, direct message kami di Meliora_LA ini. Silahkan menuliskan pertanyaannya di situ. Nanti kami akan bantu untuk menyampaikannya pada Bu Nela. Mungkin nanti kita bisa berbalasnya via direct message ini ya. Oke, kurang lebih begitu. Nanti silakan kalau yang masih ingin pelajari lebih lanjut, silakan DM kami ataupun cek di YouTube channel kami di Bincang Meliora. Terima kasih Bu Nela atas waktunya hari ini ya. Semoga Iya, nggak makasih bosan. juga, Cak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di live Bincang Meliora kami berikutnya. Salam Meliora. Iya, makasih.